Nah, oke. Silahkan dimulai. Selamat datang kepada seluruh peserta seminar nasional daring yang diselenggarakan oleh Penggerak Bangsa. Tetap semangat dalam menyimak materi yang akan dibawakan hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada seluruh peserta seminar yang telah mendaftarkan diri dan ikut berpartisipasi pada acara kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan motivasi, semangat, dan ilmu yang bermanfaat. Oke, para peserta seminar semua, jadi program seminar pada kali ini yaitu dilaksanakan oleh Penggerak Bangsa. Penggerak Bangsa ini adalah satu wadah komunitas yang ingin menginspirasi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia agar lebih semangat dalam berprestasi maupun berbagi kepada sesama teman-teman yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan pengenalan pemateri yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua karena ini sangat populer. Oke, siapa dia? Boleh dibantu untuk menampilkan CV beliau? Oke, sebentar masih loading ya, Kak Yuni. Boleh. Ya, jadi ini seminar ini kita adakan setiap 1 minggu 1 kali. Dan ini merupakan seminar yang ke-10. Wah, luar biasa kan? Pasti teman-teman kalau misalkan ada yang belum mengikuti dari seminar pertama, boleh banget dicek di YouTube-nya Kak Rohman Hikmat. Itu ada seminar tentang berbagi inspirasi. Ada tentang karya tulis ilmiah, ada tentang pemuda berkarakter, ada pemanfaatan media sosial, pokoknya banyak banget di YouTube-nya Kak Rohman. Atau kalau misalkan ingin tahu nih tentang seminar-seminar di setiap minggunya, itu ada di Instagramnya Penggerak Bangsa di @penggerakbangsa atau di starnow.idn. Nah, kalau boleh juga nih nanti ya bisa di-follow juga Instagramnya ya Penggerak Bangsa dan starnow.idn. Itu banyak banget informasi dan pematerinya sangat menarik gitu ya. Seminar-seminarnya sangat bermanfaat di era pandemi seperti ini. Oke, ini Oke, sebentar. Ini masih loading ternyata ya. ya boleh, tidak apa-apa Kak. Nah, sudah muncul sebentar. Oke, ditunggu. Jadi ini seminar pada kali ini bertemakan pemanfaatan literasi digital untuk para pemuda. Dan pematerinya juga masih sangat muda. Oke, ternyata CV-nya sudah muncul. Nah, sudah terlihat. Terima kasih. Nama lengkapnya adalah Kak Rohman Hikmat dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran, jurusan keperawatan, Fakultas Keperawatan. Lahir di kota Sukabumi pada tanggal 15 Oktober 1999. Sangat muda ya umurnya, masih 21 tahun, beda beberapa bulan dengan saya. Kemudian hobinya adalah membaca. Ada juga nih moto hidupnya adalah hidup untuk memberikan kehidupan kepada orang lain. Nah, selain aktif menjadi seorang mahasiswa, beliau juga aktif di organisasi dan sekarang menjabat sebagai seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran periode 2019-2020. Dan banyak sekali menjuarai lomba-lomba karya tulis ilmiah. Ada juga tuh di lomba karya tulis ilmiah LKTI Stikes Widya Husada tahun 2018 dan pernah juga menjadi juara duta bahasa ya Kak Rohman. Duta media sosial juga pernah. Dan sekarang juga menjadi Duta Baca Jawa Barat 2020. Oh iya, lupa. Saya informasikan kepada pemirsa semua bahwasannya Kak Rohman ini sudah mencetak 3 buku ya Kak Rohman? Iya, alhamdulillah. Menerbitkan 3 buku, mohon maaf. Boleh nanti dilihat di Instagramnya, judulnya sangat menarik sekali. Oke, langsung saja kita sapa dulu nih Kak Rohmannya. Halo, Assalamualaikum Kak Rohman. Halo Kak Yuni, apa kabar?
Alhamdulillah baik. Kak Rohman gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita sudah seminar ke-10 nih Kak Rohman, luar biasa. Langsung saja tidak berlama-lama, saya serahkan kepada Kak Rohman untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Yuniarti atas kesempatannya yang sangat luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa berdiskusi kembali bersama teman-teman dan Alhamdulillah Penggerak Bangsa selalu menyajikan seminar-seminar daring di setiap minggunya dan kita selalu konsisten setiap minggu untuk menyelenggarakannya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, senang sekali karena bisa bertatap secara virtual lagi ya sama teman-teman semuanya. Harapannya dengan diselenggarakannya seminar ini tetap bisa memberikan kemanfaatan dan juga inspirasi sesuai dengan tagar yang selalu kami gaungkan, yaitu berbagi inspirasi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai literasi digital yang memang sekarang ini pasti teman-teman sudah enggak ini ya, sudah bukan suatu hal yang pusing atau sulit untuk ditemukan lagi istilah literasi digital. Literasi digital ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah, yang umum, ditemukan dimanapun dan kapanpun, dan juga harus kita kuasai, karena saking pentingnya pemanfaatan literasi digital ini. Oleh karena itu, kita nih menyediakan dari platform Penggerak Bangsa, menyediakan seminar mengenai literasi digital dan pemanfaatannya khususnya untuk kita sebagai pemuda. Nah, pasti teman-teman penasaran dong mengenai literasi digital ini seperti apa sih? Dan perlu kita ketahui juga bahwa hari ini kita akan segera menghadapi bonus demografi dan juga revolusi industri 4.0. Yang mana di masa revolusi industri 4.0 ini, kita akan dihadapkan dengan suatu potensi dan juga bisa jadi permasalahan, yaitu adanya teknologi. Oleh karena itu, teknologi harus terus kita optimalkan, harus terus kita manfaatkan dengan optimal dan juga dengan maksimal agar menghasilkan kemanfaatan. Karena kalau kita nih sekarang sebagai seorang pemuda tidak menguasai teknologi dan tidak mampu untuk memiliki kemampuan literasi digital, maka kita akan siap kalah oleh tantangan di masa depan. Kita pun akan siap oleh kebodohan yang terus mengkungkung diri kita. Jadi lebih baik kita mulai bekali diri kita sekarang dengan penguasaan dan juga pemanfaatan literasi digital agar kita bisa lebih jauh optimal lagi dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Oke, selanjutnya saya akan membagikan PowerPoint yang telah saya buat mengenai literasi digital ini. Ketika kita berbicara mengenai literasi digital, maka akan banyak sekali hal yang bisa kita bahas. Karena ini berkaitan dengan literasi dan juga teknologi. Dan tentunya, literasi ini merupakan suatu bagian penting untuk kita menjalani kehidupan kita. Karena ini berkaitan dengan kita kemampuan membaca, menulis, memahami apa yang terjadi di dunia ini. Jadi ini akan sangat penting sekali untuk kita pahami. Lalu juga yang selanjutnya ini adalah mengenai digital. Digital ini merupakan berkaitan dengan perkembangan zaman, berkaitan dengan perkembangan teknologi. Dan ini menjadi suatu hal yang penting karena literasi dan digital kadang orang lain itu suka tidak bisa untuk mensatukannya gitu. Karena menganggap bahwa dengan adanya teknologi, dengan adanya digital, itu menurut mereka justru akan mengurangi tingkat literasi di masyarakat. Sedangkan sesungguhnya literasi dan digital ini dan digitalisasi atau teknologi ini sangat bisa sekali untuk digabungkan. Karena dua hal ini merupakan bagian penting. Teknologi ini yang sekarang diminati oleh banyak masyarakat dan juga literasi ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita kuasai. Sehingga jika dua hal ini digabungkan, maka akan menjadi perpaduan yang luar biasa dan akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat. Sekarang ini hanya masyarakat yang mampu menggunakan teknologi yang mampu berkembang. Jika kita nggak bisa untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mungkin aja literasi ini akan semakin tidak diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu sekali untuk mengembangkan yang namanya literasi dan digital digabungkan agar sama-sama diminati oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan indeks literasi bagi masyarakat itu tersendiri. Sebetulnya literasi digital itu apa sih? Literasi digital merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai macam konteks, misalkan akademik, karir, bahkan kehidupan sehari-hari kita. Jadi memang banyak sekali poin-poin penting dalam memanfaatkan dan juga memahami literasi digital ini.
Karena ini berkaitan dengan kita optimalisasi adanya teknologi agar lebih mengefektifkan serta mengefisiensikan berbagai macam hal yang terjadi, yaitu dari segi aspek akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari kita. Nah, literasi digital juga diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jadi memang ini banyak sekali hal yang perlu kita pahami dari literasi digital, karena ini berkaitan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini. Bagaimana cara kita mengoptimalkan media sosial untuk membangun jejaring komunikasi kita. Dalam hal ini adalah gimana cara kita untuk membangun jejaring seluas-luasnya, karena dengan adanya digitalisasi kita bisa berkoordinasi dengan berbagai macam pihak, dengan berbagai macam orang, bahkan seluruh Indonesia kita bisa interaksikan dengan memanfaatkan media sosial. Namun tetap harus dipahami juga bagaimana cara kita pun mengevaluasi, menggunakan, bahkan membuat informasi. Karena sekarang ini informasi sudah banyak kita temui, namun bagaimana cara kita mengelola informasi tersebut menjadi suatu hal yang menarik dan enak untuk didengarkan oleh orang lain dan juga untuk dinikmati oleh orang lain. Semakin kita mampu untuk mengoptimalkan teknologi serta untuk mengemas media sosial ini dengan baik, maka semakin akan juga banyak peminat dari konten-konten yang telah kita buat. Karena ini menjadi penting sekali, sekarang ini semuanya serba konten, serba gawai, serba media sosial. Jika kita tidak mampu mengoptimalkannya, maka kita akan harus siap dengan tantangan zaman yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang. Media digital ini mendapatkan informasi dari halayak berkaitan dengan isu privacy dan keamanan pengguna. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang penting karena dengan adanya media digital, tentu kita harus memperhatikan informasi mana yang perlu kita sebarkan kepada halayak dan informasi privacy mana yang tidak bisa kita sebarkan kepada halayak. Jadi perlu kita sadari juga bahwa kita perlu ada batasan antara kehidupan di dunia nyata dan juga di dunia maya. Karena dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda dan kita harus batasi nih mana yang bisa kita sebarkan, mana yang enggak. Karena jika kita tidak mampu membatasi diri kita dalam mengoptimalisasi media sosial, maka bisa jadi kehidupan kita yang sesungguhnya akan mulai hilang dan mulai akan terkikis oleh adanya teknologi. Jadi itu pun harus kita perhatikan agar kita tidak tenggelam oleh penggunaan teknologi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 8 elemen literasi digital. Pasti teman-teman sudah penasaran dong ya, apa aja sih elemen-elemen penting dalam optimalisasi literasi digital ini. Karena sebelum kita akan mengelola literasi digital, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu elemen-elemen pentingnya itu apa aja. Yang pertama merupakan kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Nah, jadi ini pun menjadi suatu hal yang penting bagaimana cara kita memahami kultur yang ada dalam optimalisasi peran media digital atau dunia digital ini. Semakin kita menyadari bahwa kultur dari media digital ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, maka kita pun akan memahami penggunaan yang tepat dalam memanfaatkan literasi digital ini. Karena jangan sampai kita tidak mengenali kultur penggunaan digital, tapi kita udah terjun di dalamnya. Semakin kita nggak menyadari hal tersebut, maka akan semakin besar juga kemungkinan literasi digital ini akan memberikan dampak yang negatif. Maka dari itu perhatikanlah kultur media digital itu seperti apa. Yang kedua adalah kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Teman-teman semuanya, sekarang ini berbagai macam konten bisa disajikan di media sosial, di media digital. Kita akan banyak mendapatkan informasi dari berbagai macam pihak yang bisa membuat dari konten-konten literasi digital ini. Jika kita nggak pintar dan kita nggak punya daya pikir dalam menilai konten-konten tersebut, bisa jadi nih kita yang akan terbawa pengaruh buruk atau pengaruh negatif dari konten-konten yang disajikan. Oleh karena itu, kita pun harus memiliki daya pikir dan wawasan yang luas agar kita mampu untuk menilai serta memilah mana nih konten yang bisa kita nikmati, mana yang enggak. Karena kalau kita terlalu mengambil berbagai macam informasi itu sendirian, kita mengambil berbagai macam
konten yang ada lalu masukkan kepada kepala kita, maka kita akan siap juga nih bahwa kita akan semakin banyak informasi yang menumpuk dan informasi tersebut belum tentu kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Jadi bagaimana cara kita mereka atau membuat ulang sesuatu, mereka sesuatu ini menjadi suatu hal yang enak, yang mudah dinikmati dan juga memiliki nilai jual serta memiliki nilai guna. Jadi konstruktif ini bagaimana cara kita membangun konten yang membangun. Maksudnya membangun dalam hal ini berarti bisa menguatkan gitu. Jadi bagaimana caranya kita membuat konten yang menyimpan data-data aktual dan juga data-data aktual tersebut bisa mendukung keberlangsungan kehidupan, bisa juga mendukung kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Lalu yang selanjutnya adalah komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital, teman-teman semuanya. Meskipun kita berkomunikasi di media digital, di media sosial, di mana kita tidak bertatap muka secara langsung dengan orang yang kita hadapi atau lawan bicara kita, tetap kita harus memahami norma-norma yang ada itu seperti apa sih? Apakah kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar atau enggak? Tentu penggunaan bahasa ini menjadi suatu hal yang penting karena ini untuk meminimalisir munculnya ambiguitas dalam kita mengetik pesan, dalam kita berkomunikasi melalui media telepon, atau hal-hal yang lainnya yang berbau media digital. Ini akan sangat penting karena jika kita tidak bisa untuk menempatkan diri, bagaimana cara kita berbahasa, bagaimana cara kita berkomunikasi, media sosial ini adalah tempat judgement orang lain, tempat judgement awal orang lain terhadap diri kita. Jika kita tidak mampu memiliki sopan santun di media sosial, maka pandangan orang terhadap kita pun akan buruk, akan negatif. Maka dari itu bangunlah personal branding diri kita di media sosial sebaik mungkin. Dari mulai penggunaan bahasa, konten-konten yang kita sajikan di media sosial, jangan sampai memberikan pengaruh negatif. Karena media sosial ini kita yang mengelola, teman-teman semuanya. Jadi kita yang akan membawa, akan ke arah mana sih media sosial yang kita kelola, akan dikenal sebagai apa sih kita yang mengelola media sosial tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Teman-teman semuanya, kepercayaan diri itu pun perlu untuk dibentuk di media sosial. Karena mengapa? Karena kita di sini akan mengunggah kehidupan pribadi kita mungkin atau mengunggah konten-konten di media sosial. Jika kita sendiri tidak percaya terhadap konten yang kita buat, bagaimana pengguna media sosial yang lain, dalam hal ini adalah pengikut-pengikut atau yang menonton konten kita, akan percaya terhadap konten yang kita bawakan. Maka dari itu penting sekali untuk memiliki kemampuan kepercayaan diri terhadap apa yang kita kerjakan di media sosial. Serta ini pun menjadi suatu hal yang penting untuk berani mempertanggungjawabkan terhadap pesan atau konten yang kita tulis. Karena kepercayaan diri ini tidak hanya cukup jika hanya percaya diri aja, tapi juga harus dibangun rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga konten yang kita buat ini bukan cuma-cuma, bukan sekedar kita percaya diri aja, tapi bisa dipertanggungjawabkan dari segi aktualnya, dari segi validitas datanya, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah kreatif dengan melakukan hal baru dengan cara yang baru pula tentunya. Kreatif ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting karena mengapa? Karena memang kita ini dituntut untuk kreatif dalam mengemas konten, kita dituntut kreatif dalam membentuk sebuah informasi agar mudah dinikmati oleh banyak orang. Karena teman-teman semuanya, media sosial ini kita memiliki sasaran dan target, yaitu orang lain di sekeliling atau pengikut kita. Kita harus mengassessment atau menganalisis kira-kira apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang membuat mereka tertarik terhadap konten yang telah kita buat. Karena jika kita tidak mempedulikan hal tersebut, maka orang pun gak akan peduli terhadap konten kita. Pedulilah terhadap apa yang mereka inginkan, terhadap apa yang lingkungan inginkan, terhadap konten yang kita buat. Jadi kita bisa menyesuaikan agar konten-konten kita mudah untuk dinikmati dan mudah untuk dimengerti oleh pengguna kita. Semakin kita kreatif dan juga konsisten untuk membuat kreativitas tersebut, semakin senang juga orang-orang melihat konten kita. Semakin
bahagia juga, semakin konsisten juga nih para pengikut kita. Karena mungkin ada beberapa yang sebetulnya sudah nge-follow terus nge-unfollow, juga udah subscribe terus nge-unsubscribe. Jadi pengaruh-pengaruh tersebut biasanya disebabkan oleh kreativitas kita yang menurun atau konsistensi kita yang menurun. Karena kalau kita memiliki daya kreativitas dan konsistensi yang tinggi, maka konten kita akan dinikmati oleh banyak orang. Sebagai seorang konten kreator yang selalu menyebarkan informasi-informasi yang positif terkait dengan kehidupan, tips and trick bagaimana menjalani berbagai macam rutinitas dan lain sebagainya. Maka dari itu, kemaslah kontenmu semenarik mungkin agar mudah dinikmati oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah kritis dalam menyikapi konten. Ini kita sebagai pengguna media sosial pasti kita akan melihat konten-konten yang disajikan oleh orang lain. Nah, bagaimana sih cara kita agar selalu kritis terhadap konten-konten yang muncul di media sosial kita? Nah, pernah nggak sih teman-teman di suatu kondisi di mana kita melihat atau membaca informasi itu udah langsung nggak enak hati atau udah panas duluan gitu? Atau iri atau perasaan-perasaan yang tidak mengenakan. Nah, mungkin kita belum kritis dan juga kita belum meningkatkan realitas kita terhadap konten-konten yang muncul di media sosial. Maka dari itu diperlukan untuk kita recheck ulang terhadap konten yang telah dibuat. Apakah situsnya resmi atau enggak, situsnya legal atau enggak, agar kita tidak mudah terprovokasi. Lalu kita validasi beritanya, apakah berita tersebut benar atau enggak, berasal dari siapa sih sumber informasi tersebut, sumber berita tersebut. Jadi jangan sampai kita malah mengkerdilkan nilai-nilai, yaitu dari segi realitas dan juga dari segi kelegalitasan dari informasi yang disajikan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang selanjutnya adalah bertanggung jawab secara sosial. Nah, ini juga penting sekali teman-teman semuanya, karena informasi yang kita sajikan ini akan dinikmati oleh semua orang. Sosial, kelompok sosial ini akan bertaruh kepada kita atau bahkan akan sangat-sangat memperhatikan kita. Karena jika kita tidak mampu bertanggung jawab secara sosial, maka mungkin orang lain pun gak akan lagi tuh percaya sama kita. Sosial ini merupakan suatu kelompok di mana memiliki tujuan yang sama. Jadi bagaimana cara kita menggait kelompok masyarakat tersebut agar mampu untuk memberikan pintu-pintu yang lainnya kepada orang-orang di belakang kita, kepada pengikut-pengikut kita. Jadi penting sekali untuk memanfaatkan hal tersebut. Bahwa berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital yang membanjir, keterampilan dalam literasi digital pun menjadi hal yang mesti dikuasai oleh pengguna internet. Ayo, siapa di sini yang merupakan pengguna internet? Pasti ada banyak sekali yang telah menggunakan internet. Nah, dalam mengakses informasi digital tersebut tentu diperlukan pengetahuan dari guru yang mengajar, pengetahuan dari lingkungan-lingkungan kita untuk betul-betul memaknai dan juga menanyakan terkait dengan literasi digital ini. Nah, teman-teman sekarang mungkin banyak ya pengguna gawai, pengguna internet, karena data dari yang saya sampaikan pada tahun 2015 itu menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 70% dari total penduduk Indonesia. Itu artinya banyak sekali pengguna internet di Indonesia ini. Jadi harus sekali dibekali peralatan digital dan juga bagaimana caranya agar mengakses informasi sebaik mungkin, sedetail mungkin, agar jangan sampai malah memberikan pengaruh negatif dari digitalisasi ini. Semakin kita mengerti, semakin kita memahami bahwa literasi digital ternyata banyak sekali manfaat yang bisa diberikan, maka dari itu pula kita yang harus belajar bahwa literasi digital ini harus kita kelola dengan baik agar menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dan media digital juga sangat memungkinkan adanya peluang seperti meningkatkan keuntungan dalam bisnis, e-commerce, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Jadi banyak sekali keuntungan-keuntungan dari adanya literasi digital atau media digital ini. Yang pertama, kita bisa membangun bisnis teman-teman semuanya. Dan sekarang ini sudah banyak sekali bisnis yang dijalankan secara daring. Bisa melakukan pembayaran melalui e-commerce. Dengan itu bisa memudahkan kita untuk tidak menghabiskan tenaga untuk pergi ke toko, tidak perlu menghabiskan tenaga untuk pergi kemana-mana. Karena berbagai macam hal sekarang bisa dioptimalisasikan dengan menggunakan daring. Entah itu dari segi
media-media penjual dan lain sebagainya. Banyak hal sekali dalam pemanfaatannya media digital ini di bidang kewirausahaan. Lalu yang selanjutnya yaitu lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital. Nah, pekerjaan baru berbasis media digital ini ada banyak hal yang bisa kita jalankan. Misalkan kita menjadi admin, misalkan kita menjadi copywriter, misalkan kita menjadi hal-hal yang lain yang semuanya itu bisa dikerjakan di media sosial. Bahkan sekarang saja sudah banyak kok dari perusahaan-perusahaan yang membiarkannya work from home, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satunya pekerjaan dengan memanfaatkan media digital. Lalu selanjutnya adalah pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Ini pun menjadi suatu hal yang sangat penting sekali untuk kita optimalkan. Kita tidak perlu untuk datang ke sekolah, kita tidak perlu untuk datang kemana. Dengan adanya sekarang kita dipaksa untuk memanfaatkan semuanya menjadi serba digital. Dan tentunya ini pun akan mengurangi pembiayaan bahan cetak dan lain sebagainya. Jadi kita pun bisa lebih menghemat waktu, tenaga, dan uang dalam optimalisasi literasi digital ini. Nah, yang biasanya itu kita mengeluarkan biaya untuk kertas yang di-print, untuk kita berikan sebagai tugas, untuk kita berikan kepada pembaca. Namun sekarang ini dengan adanya media digital, semuanya serba daring. Kita bisa kirimkan ke email, kita bisa baca melalui media soft file dan lain sebagainya. Jadi ini justru akan lebih mempermudah kita dalam optimalisasi media sosial di bidang kehidupan kita. Karena kita ini merupakan agen-agen perubahan yang akan menciptakan kemajuan bagi bangsa dan negara, maka dari itu kita harus optimalisasi literasi digital. Dan sebelum kita mengelola literasi digital ini, harus kita pahami terlebih dahulu dimensi-dimensi yang ada dalam literasi digital. Semakin kita mengenal dimensi-dimensi tersebut, semakin mempermudah kita dalam penggunaan media digital ini. Nah, ini juga yang betul-betul sangat penting dan juga betul-betul mudah untuk kita kelola karena kita telah mengenal dimensi-dimensinya. Jadi kita pun akan betul-betul memperhatikan dimensi mana yang akan kita ambil, dimensi mana yang harus betul-betul kita perhatikan, dan ini pun akan menjadi suatu hal yang kita perhatikan di mana sih kelebihan kekurangan kita bisa masuk gitu. Karena beberapa dimensi mungkin harus kita tingkatkan karena kita lemah di sana, beberapa dimensi mungkin bisa kita ya udah karena kita sudah memiliki kekuatan atau power di sana. Nah, dimensi yang pertama menyebutkan bahwa literasi digital melibatkan kemampuan aksi digital yang terikat dengan kerja, pembelajaran, kesenangan, dan aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dimensi ini menyebutkan bahwa literasi digital ini ternyata bukan hanya berkaitan dengan media sosial saja, tapi literasi digital ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana sekarang ini kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya teknologi. Jadi dengan kita mampu menguasai literasi digital, kita akan mampu optimalisasi kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita mengefektifkan waktu dalam mengerjakan tugas serta pekerjaan kita. Tentunya dengan dibarengi penguasaan teknologi. Karena seperti yang tadi telah dikatakan di awal, bahwa teknologi ini dapat mengurangi beban biaya dan juga beban tenaga kita dalam optimalisasi kinerja. Lalu yang kedua, bidang pembelajaran. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini, kita telah menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Yang mana itu artinya kita telah membuat start di awal dalam menyelenggarakan pembelajaran dan optimalisasi literasi digital. Lalu juga kesenangan, banyak sekali games-games yang muncul di media sosial di era teknologi ini, dan itu merupakan suatu hiburan yang bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan literasi digital. Dan juga masih banyak aspek-aspek yang lain yang mana sekarang ini literasi digital ini sudah melekat dalam darah daging kita, sehingga kita pun yang harus memahami mana sih yang harus kita kuasai, karena memang hampir banyak hal harus kita kuasai, tapi kita pun harus fokus mana yang betul-betul akan kita kembangkan sesuai dengan passion dan juga keunggulan yang kita miliki. Yang selanjutnya, literasi digital secara individual bervariasi bergantung situasi sehari-hari yang dialami dan juga proses sepanjang hayat dan sebagaimana situasi hidup individu itu.
Jadi memang literasi digital ini pun akan dipengaruhi dari masing-masing individu, maka dari itu sangatlah bervariasi. Bisa jadi yang dirasakan oleh saya sama yang dirasakan oleh teman-teman ini berbeda. Bisa jadi juga yang dirasakan oleh orang lain, si A dan si B, meskipun mereka adalah satu keluarga, bisa jadi kebutuhan literasi digitalnya ini berbeda. Karena ini akan sangat disesuaikan dengan apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang ingin kita capai dalam diri kita. Karena semakin kita menyadari apa yang harus kita lakukan, semakin juga kita paham mana nih literasi digital yang perlu kita pahami juga. Dan ini membuktikan bahwa manusia itu unik, dan dari keunikan tersebut juga membuktikan bahwa kebutuhan literasi digital ini sangatlah beragam. Oleh karena itu literasi digital tidak boleh kita remehkan karena sangat-sangat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Literasi digital dibentuk oleh teknologi itu tersendiri, namun lebih luas lagi dari literasi teknologi komunikasi informasi. Jadi memang literasi digital ini dibentuk oleh teknologi, namun ternyata maknanya lebih luas dari sekedar literasi teknologi komunikasi informasi tersendiri. Jikalau literasi teknologi komunikasi informasi hanya bagaimana cara kita menyadari pentingnya teknologi, bagaimana cara kita mengoptimalisasi teknologi, bagaimana cara kita menjalin komunikasi dengan memanfaatkan teknologi. Tapi sekarang ini kita telah menghadapi literasi digital, di mana literasi digital ini artinya kita telah menyesuaikan diri dengan era teknologi, dengan era digital, dan juga mengkampanyekan serta mengkolaborasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ada beberapa poin penting yang membedakan antara literasi teknologi komunikasi informasi dan juga literasi digital. Karena literasi digital ini menyeluruh dari kehidupan kita, menyeluruh dari aspek awal kita bangun tidur sampai tidur lagi. Itu merupakan salah satu literasi digital. Karena sekarang ini hampir nih, setiap hari kita tidak pernah lepas dari gawai atau handphone kita. Itu menandakan bahwa kita ini telah berliterasi secara digital dalam kehidupan pribadi kita, bahkan di seluruh kehidupan kita. Nah, maka dari itu yuk kita mulai pahami pemanfaatan literasi digital dan memaknainya secara manusiawi agar bisa kita manfaatkan dalam berkehidupan kita di masyarakat juga. Yang selanjutnya, literasi digital juga melibatkan kemampuan untuk mengumpulkan dan menggunakan pengetahuan, teknik, sikap, dan kualitas personal. Selain itu juga kemampuan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi tindakan digital sebagai bagian dari penyelesaian masalah atau tugas dalam hidup. Jadi banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita ambil dari dimensi ini, di mana kita harus melibatkan dimulai dari pengetahuan, teknologi atau dalam bentuk implementasi kita mengerjakan sesuatu, serta juga sikap kita nih terhadap literasi digital. Ini akan membangun kualitas personal kita. Karena seseorang dalam mengoptimalkan digitalnya ini akan dilihat dimulai dari pengetahuan serta wawasannya terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara dia mengimplementasikan wawasan yang telah dimiliki. Lalu yang selanjutnya sikap kehidupan sehari-hari dia itu seperti apa sih? Apakah mengenakan atau justru sebaliknya? Nah, ketiga poin tersebut ini harus betul-betul kita pahami dan juga betul-betul kita implementasikan dalam kehidupan kita agar hal tersebut menunjukkan bahwa ternyata literasi digital ini sangat-sangat penting dalam kehidupan, dan memang jika kita tidak bisa mengoptimalisasi literasi digital maka ketiga poin tersebut mungkin aja akan menjadi penghambatnya. Misalkan nih kita pengetahuannya sudah bagus tapi sikap kita tidak bagus. Nah, bagaimana cara kita agar bisa mentransfer pengetahuan yang kita miliki dan disesuaikan dengan sikap yang sewajarnya dalam berkehidupan kita. Dan juga di sini literasi digital ini akan sangat berkaitan dengan di mana kita merencanakan, menjalankan serta mengevaluasi tindakan-tindakan kita. Pasti dalam hal ini kita harus merencanakan juga nih bentuk literasi digital apa yang akan kita kerjakan, lalu siapa saja yang akan menjalankan prosesnya, bagaimana cara kita melakukan proses tersebut. Lalu dari proses panjang yang telah kita lalui, kita harus evaluasi nih, bagaimana cara kita mengevaluasinya. Adakah kesalahan yang kita lakukan? Siapa saja yang melakukan kesalahan tersebut? Solusi agar tidak terjadi permasalahan tersebut lagi seperti apa? Jadi itu yang harus betul-betul kita pahami.
Lalu, literasi digital juga melibatkan kesadaran seseorang terhadap tingkat literasi digitalnya dan pengembangan literasi digital itu tersendiri. Jadi memang bagaimana cara kita berliterasi secara digital itu juga akan menunjukkan seberapa banyak sih pengembangan kita terhadap literasi digital dan juga bagaimana sih tingkat literasi digital kita. Karena semakin tinggi tingkat literasi digital kita dan semakin kita mampu mengembangkan literasi digital kita, maka akan semakin terlihat penguasaan dari literasi digital itu tersendiri. Maka dari itu teman-teman semuanya, literasi digital ini bukan hanya tentang kita mencoba-coba, mempraktikkan, mengikuti gengsi dan juga trendy terkini. Tapi bagaimana cara kita mempelajari terlebih dahulu agar kita betul-betul bisa menguasai dari literasi digital ini. Dan berikut ini ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam literasi digital. Kenapa sih ini betul-betul harus kita perhatikan? Karena ini menjadi poin-poin penting untuk memanfaatkan literasi digital seoptimal mungkin. Jika kita nggak memperhatikan beberapa hal ini, mungkin aja kita tidak akan bisa optimal juga. Misalkan terjadi miss dalam salah satu prosesnya. Oleh karena itu, proses ini perlu kita pahami sebagai wujud optimalisasi literasi digital untuk kalangan pemuda, untuk masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID-19. Karena sekarang ini nih kita udah mulai segala sesuatu kita laksanakan secara daring, secara digital agar bisa menjangkau masyarakat secara luas dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah, yang pertama adalah representasi. Ini sebagaimana media yang lainnya, media digital juga harus mempresentasikan dunia, bukan hanya semata-mata merefleksikan dunia itu tersendiri. Tapi beberapa bagian dalam media digital adalah hasil interpretasi dan seleksi atas segala kejadian yang terjadi. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting teman-teman semuanya, karena mengapa? Karena dalam hal ini kita akan memanfaatkan media digital atau literasi digital untuk betul-betul mempresentasikan apa yang telah kita alami, apa yang telah terjadi menjadi suatu bentuk interpretasi yang bisa menjadi pembelajaran bagi banyak kalangan, bagi berbagai macam pihak. Karena literasi digital ini bukan hanya tentang kita mencerna sesuatu, tapi bagaimana cara kita mengambil nutrisi sebanyak-banyaknya untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita, untuk sama-sama kita deliver apa yang kita punya kepada orang lain di sekeliling kita. Maka dari itu perlu untuk kita mampu menciptakan hasil interpretasi, membentuk hasil interpretasi agar mudah dinikmati oleh orang lain. Karena orang lain itu akan menyesuaikan konten kita akan dinikmati atau enggak sesuai dengan selera mereka. Dan kita harus mengambil selera terbanyak itu di bidang apa sih? Lalu kita interpretasikan informasi yang kita dapatkan agar bisa relevan dengan target dan sasaran kita. Semakin relevan kita dengan banyak orang yang merasakannya, akan semakin dinikmati juga dan juga akan semakin mudah juga untuk kita ngedeliver pesan-pesan penting, pesan-pesan positif kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada target serta sasaran kita. Namun sebaliknya, jika kita tidak mampu ngedeliver pesan itu sebaik mungkin, maka orang lain pun tidak akan bisa menikmati pesan yang ingin kita sampaikan dalam konten literasi digital kita. Yang selanjutnya adalah bahasa. Nah, bahasa ini sangat-sangat penting untuk kita kuasai teman-teman semuanya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain jika bahasa saja tidak kita kuasai? Dan bagaimana cara kita akan membangun relasi dengan banyak pihak jika kita tidak mampu untuk membicarakannya, tidak mampu untuk mengeluarkan suara dari mulut kita. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting karena individu tidak saja dituntut mampu berbahasa secara dia saja, tapi bagaimana cara dia untuk mampu memahami aneka kode dan konvensi pada berbagai genre konten, serta bagaimana cara dia mengkode apa yang orang lain katakan agar mampu masuk memahami apa yang orang lain sampaikan, serta mampu untuk memberikan pemahaman terhadap apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Maka dari itu mulailah untuk kita menyusun setiap bahasa yang kita keluarkan, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, perhatikan dari segi diksi kata. Dan ini akan kita dapatkan ketika kita banyak membaca. Perbanyaklah membaca informasi, maka
Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin banyak juga kosakata yang kita miliki. Tinggal keberanian untuk kita mampu mengungkapkan apa yang kita pikirkan, mampu untuk membahasakan terhadap apa yang kita pikirkan. Semakin kita mampu menguasai bahasa, semakin mampu juga kita untuk berpijak pada dunia ini. Karena memang bahasa ini merupakan suatu kunci untuk kita membangun peradaban di negeri ini. Bahasa juga merupakan suatu kunci di mana kita mampu untuk melakukan penghayatan terhadap apa yang terjadi di dunia. Dan juga bahasa ini penting sekali untuk kita pahami karena ini akan betul-betul mempengaruhi proses komunikasi dan deliver pesan dari kita kepada orang lain dan juga dari orang lain kepada kita. Semakin kita mampu menguasai bahasa, semakin juga kita memahami apa sih yang sedang kita bicarakan. Yang selanjutnya lagi tidak kalah penting yaitu produksi. Literasi yang berkaitan dengan pemahaman mengenai siapa yang berkomunikasi kepada siapa dan mengapa. Hal ini berkaitan dengan motif komunikasi sehingga halayak dapat memahami keamanan dari konten tersebut. Ini yang perlu kita pahami teman-teman semuanya. Karena dalam kita membuat konten berarti konten tersebut adalah sebagai media kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apa sih yang ingin kita transfer atau deliver pesannya kepada orang lain? Dan juga mengapa sih kita harus ngedeliver pesan tersebut? Oh, ternyata ada hal-hal yang ingin kita sampaikan. Ada pengetahuan serta wawasan yang ingin kita bagikan. Dan ini bagaimana cara kita mengemas konten tersebut agar sesuai apa yang ingin kita deliver dan juga apa yang mereka terima. Sehingga ini perlu keamanan. Dalam artian keamanan ini harus diartikan sebagai penggunaan konten kita. Apakah konten kita ini tuh bisa dipahami oleh semua orang atau tidak? Apakah desainnya ini menarik atau tidak? Apakah desain ini ternyata ambigu atau tidak? Perlu sekali untuk kita pahami. Semakin kita memahami dari segi desain, konten, dan juga dari segi bahasa yang kita gunakan, maka akan semakin mudah juga nih orang-orang di luar sana untuk memahami konten yang kita bawakan. Karena semakin kita mampu untuk memproduksi konten atau literasi digital ini, semakin hebat juga. Karena memang niat yang baik aja nggak cukup, tapi diperlukan juga proses produksi atau eksekusi yang baik juga, sehingga akan menghasilkan hasil yang baik. Ingat teman-teman, dalam memproduksi literasi digital ini perlu diperhatikan juga yang pertama, niat kita seperti apa memproduksi konten tersebut, bagaimana proses produksinya dan hasil apa yang ingin dicapai. Sehingga ketika ketiga jawaban tersebut bisa terjawab oleh kita, maka yakinlah bahwa konten yang kita bawakan adalah konten yang bermanfaat untuk sekitar. Dan ini yang terakhir yang harus kita perhatikan, yaitu halayak. Hal ini berkaitan dengan posisi halayak, yaitu pemahaman tentang bagaimana media menempatkan, menarget, dan merespon halayak, termasuk di dalamnya cara-cara untuk kita mentransfer knowledge tersebut, mentransfer pengetahuan tersebut, mentransfer konten tersebut, cara-caranya seperti apa agar diterima oleh halayak umum. Jadi halayak ini tuh merupakan sasaran kita. Bagaimana cara kita memahami sasaran-sasaran yang ada, bagaimana cara kita memahami konten-konten yang kita kemas ini akan dinikmati sasaran kita atau enggak. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari. Karena halayak ini kita targetkan sebagai posisi nih. Kita akan memposisikan mereka sebagai teman atau hanya sebagai audiens. Karena akan berbeda proses transfernya. Akan berbeda juga materi yang disampaikannya. Mungkin saja ketika kita menganggap mereka sebagai audiens, ya udah kita menganggap mereka semua rata, mereka semua nol yang perlu kita berikan pemahaman. Tapi ketika kita menganggap bahwa ini sebagai partner diskusi, jadi ada proses transfer di mana kita mentransfer apa yang kita ketahui, mereka pun mentransfer apa yang mereka ketahui. Jadi kita harus pintar untuk memposisikan siapa kita sebagai pembicara, siapa mereka sebagai audiens, akan diposisikan sebagai apa. Semakin kita menyadari hal tersebut, akan semakin mudah juga untuk kita mengelola alur dan juga jalannya pematerian,
atau pematerian dalam hal ini tuh mungkin pematerian secara daring atau kita memposisikan diri sebagai konten, ini akan memposisikan mereka sebagai apa? Karena mungkin ketika kita menganggap mereka sebagai partner diskusi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab atau mereka harus pikirkan di kolom komentar, sehingga penggunaan diksi kata pun harus agak sedikit dimodifikasi dibandingkan dengan hanya yang memberi pengetahuan saja. Itu teman-teman yang harus betul-betul kita pahami. Jangan sampai kita salah memposisikan diri dan juga jangan sampai kita salah memposisikan audiens atau sasaran kita atau halayak kita. Karena porsinya itu harus pas antara audiens dan juga kita yang memberikan konten. Agar timbullah suatu harmonisasi dan bersinergi untuk mentransfer dan juga ngedeliver pesan-pesan positif dari konten yang kita buat. Baik teman-teman semuanya, kita sudah diskusi banyak mengenai literasi digital ini. Saya juga sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dari literasi digital ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memperhatikan, dan mungkin informasi ini masih ada yang harus kita tambahkan, tapi berhubung waktu, jadi kita perbanyak di diskusi nanti. Dan juga terkait dengan literasi digital ini, perlu kita upgrade lagi pengetahuan-pengetahuan, karena mungkin udah ada informasi-informasi terbaru. Jadi jangan lupa untuk terus belajar, jangan lupa untuk terus kita mencari informasi, agar kita tidak semakin tertinggal. Untuk diskusi lebih lanjut, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, atau teman-teman masih ada penasaran nih terkait dengan materi yang telah disampaikan, boleh banget untuk hubungi Instagram saya @rohman_002 atau @penggerakbangsa. Terima kasih banyak. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan dari materi mengenai literasi digital ini, sangat luar biasa dan juga pemanfaatannya. Seperti yang tadi dikatakan di awal dan juga saya tekankan kembali bahwa pemanfaatan literasi digital ini sangat penting teman-teman semuanya. Karena kita akan menghadapi revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, yuk mulai dari sekarang, kita tadi sudah menerima materi mengenai literasi digital, mulai kita implementasikan dalam kehidupan kita. Karena memang literasi digital ini sangat penting. Jikalau kita tidak mampu mengoperasikan teknologi, kita tidak mampu mengelola teknologi, maka kita yang harus siap untuk dikelola oleh teknologi itu tersendiri. Mulai dari sekarang kita optimalkan pemberdayaan tersebut. Tadi literasi digital itu ada banyak definisi dan juga ada banyak hal yang perlu kita kuasai. Dan saya review kembali bahwa di masa revolusi industri 4.0 ini bahwa ada literasi yang harus dikuasai. Yang pertama itu adalah literasi teknologi, ini termasuk di dalamnya literasi digital. Bagaimana cara kita mengoptimalkan pemanfaatan media sosial, bagaimana cara kita menguasai dan mengelola teknologi, agar teknologi ini bisa betul-betul kita manfaatkan kepada jalan-jalan kebaikan untuk memajukan negeri ini tentunya. Karena semakin kita menguasai teknologi, semakin kita mampu untuk menghasilkan kemanfaatan dari teknologi yang ada, maka akan semakin bermanfaat juga diri kita untuk negara kita Indonesia. Lalu yang kedua adalah literasi data. Dan sekarang pun tentunya literasi data akan memanfaatkan potensi digital. Karena sekarang ini banyak sekali pihak yang telah memanfaatkan yang namanya big data. Jadi bagaimana cara kita mengolah dan juga mengarsipkan data-data yang ada itu dalam suatu bentuk arsip yang luar biasa, dan tentunya dengan memanfaatkan teknologi ini kita bisa mengarsipkan berbagai macam hal secara banyak dan juga tidak perlu menghabiskan banyak kertas, banyak ruangan, banyak uang juga ya tentunya untuk mengeluarkan hal tersebut. Jadi kita bisa lebih jauh optimal lagi. Lalu yang ketiga adalah literasi kemanusiaan teman-teman. Meskipun kita telah memiliki banyak kemampuan, teknologi, serta data juga kita telah miliki, namun percuma jika kita tidak mampu memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Karena kita ini hidup di dunia, teman-teman semuanya, dan tentu karena kita hidup di dunia, tentu kita pun harus memberikan kemanfaatan dan memahami apa yang ada di dunia ini. Tidak hanya mengolah teknologi dan juga potensi yang ada, yang muncul, tapi juga kita harus mengenali ada siapa aja sih di dunia ini. Dan tentunya yang ada di dunia ini adalah manusia itu tersendiri. Jadi bagaimana cara kita menguasai dunia, maka kenalilah manusianya. Sekalipun kita sudah sepintar itu, sudah memiliki banyak kemampuan, tapi jika kita tidak memahami kondisi yang terjadi pada manusianya, maka kita akan siap juga nih
kalah oleh pengetahuan itu tersendiri. Ya mungkin itu aja Teh Uni, Kak Yuniarti yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini meskipun di masa pandemi COVID-19. Sekian dari saya selalu percaya bahwa teori tidak semudah untuk dipraktikkan, tapi saya juga percaya bahwa teman-teman yang hari ini mengikuti seminar, teman-teman sudah berada satu level di atas teman-teman yang lain yang tidak mengikuti. Karena teman-teman mau untuk belajar, teman-teman mau untuk berjuang, dan teman-teman mau untuk selalu menjadi pembelajar yang mencerna berbagai macam informasi. Carilah dan temukanlah makna pembelajaran itu tersendiri, maka teman-teman akan menjadi generasi yang selalu berjuang dan selalu bertahan apapun kondisi dan keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rohman yang telah menyampaikan materinya luar biasa, sangat memberikan pengetahuan yang luas gitu ya tentang literasi digital. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya ilmu yang telah didapatkan pada malam ini. Kak Rohman, karena kita sudah membuka pertanyaan ya dari sejak tadi siang, tadi pagi. Jadi banyak banget nih yang nanya, tapi saya pilih pertanyaannya yang berbeda gitu. Soalnya kan ada pertanyaan yang sama, jadi kita pilih salah satunya nih Kak Rohman. Karena pada saat pandemi ini memang literasi digital sangat penting. Jadi banyak nih teman-teman yang nanya bagaimana pemanfaatannya, bagaimana dampak positifnya begitu. Ini ada juga penanya pertama yaitu Kak Sherly Novita Adam dari IAIN Curup. Pertanyaannya adalah, Kak, saya ingin bertanya, digital literasi tidak hanya sebagai alat informasi saja, tetapi juga untuk kepentingan dalam bisnis. Kak, sebenarnya penting digital literasi di saat ini pada masa Kak, mohon maaf. Kak, seberapa penting digital literasi di saat ini dan masa depan? Apa dampak positif dan negatifnya? Seperti itu, Kak Rohman. Oke, baik. Terima kasih Kak Sherly ya atas pertanyaannya. Sangat luar biasa sekali. Jadi memang dengan adanya era teknologi dan juga pemanfaatan literasi digital ini tentu akan menghadirkan dua dampak, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dan mengenai hal tersebut, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, bahwa dampak negatif dan juga positif itu diciptakan oleh manusia itu tersendiri. Bahwa teknologi itu tentu akan stay di sana-sana aja. Nggak akan berkembang, nggak akan berjalan jika tidak ada yang mengelola. Dan itu berarti yang mengelolanya adalah manusia itu tersendiri. Sehingga manusia lah yang akan menentukan akan dibawa kemana dari dampak teknologi ini. Misalkan kita akan bawanya ke dampak yang positif. Oleh karena itu kita harus mengoptimalkan hal-hal positif yang harus kita berikan dari teknologi itu tersendiri. Misalkan contohnya dengan kita selalu spread our positivity to each other di media sosial kita. Maksudnya membagikan pesan-pesan positif di media sosial. Bayangkan ketika kita, tadi juga udah dijelaskan, bayangkan ketika misalkan kita ini pagi hari bangun terus tiba-tiba mendapatkan semangat dari media sosial gitu ketika kita bangun pagi, maka itu adalah suatu upaya untuk kita menyebarkan virus-virus positif melalui media sosial, melalui adanya literasi digital. Dan juga di sini kita bisa mengembangkan berbagai macam hal seperti yang tadi telah disebutkan ya ketika saya menjelaskan melalui PowerPoint. Jadi memang banyak sekali hal yang bisa kita optimalkan melalui adanya teknologi ini. Adanya teknologi ini jauh bisa sangat kita optimalkan. Lalu yang selanjutnya lagi, dengan adanya teknologi kita bisa berkomunikasi juga tentunya ya dengan berbagai macam pihak, menjalin relasi seluas-luasnya, tidak hanya orang-orang yang satu kompleks saja, orang-orang yang satu daerah saja, tapi juga kita bisa mengoptimalkan adanya teknologi ini untuk membangun jaringan seluas-luasnya bahkan sampai seluruh dunia gitu. Lalu yang selanjutnya lagi, bahwa dengan adanya teknologi kita bisa lebih mengefisiensikan waktu dan juga tenaga. Karena sekarang ini semua hal serba teknologi ya teman-teman. Kita mungkin tidak perlu untuk datang ke suatu tempat, kita pun hanya perlu gawai saja untuk menelepon, untuk berkomunikasi. Kita juga kadang yang dulu itu harus mengirim surat itu lumayan sulit ya, sekarang sudah ada email gitu. Jadi semua hal dipermudah dengan adanya teknologi. Lalu dampak negatifnya juga banyak teman-teman. Tapi seperti yang tadi dikatakan di awal bahwa dua dampak ini tuh akan bergantung pada kita sebagai pengguna.
Jadi untuk dampak negatif yang pertama, banyak sekali hoax yang bermunculan di media sosial. Dengan adanya maraknya teknologi hari ini, banyak sekali hoax yang bertebaran. Dan kita yang harus bisa memilah serta memilih informasi mana yang harus kita sebarkan dan juga informasi mana yang harus kita cerna di kepala kita. Dan itulah menjadi hal yang sangat penting di masa teknologi hari ini. Lalu yang kedua, banyak sekali pencurian data-data karena akibat kita juga teledor nih, atau kita semudah itu untuk memberikan identitas pribadi atau hal-hal privacy kita kepada platform-platform yang belum tentu bisa dipercaya. Jadi untuk teman-teman semuanya penting sekali untuk kita hari ini betul-betul mengetahui mana sih platform yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Karena kalau misalkan kita sudah bisa untuk menganalisis hal tersebut, kita pun akan menyadari, oh ternyata ini loh yang bisa kita unggah medianya gitu, yang bisa kita temukan medianya, yang bisa kita unggah privasi kita. Karena mungkin kadang sekarang tuh ada perusahaan abal-abal, ada juga hal-hal yang lain yang kadang meminta biodata kita, meminta KTP kita bahkan, dan KTP ini bisa disalahgunakan oleh orang lain, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita pun harus mengenali nih, mana sih yang betul-betul legal, mana sih yang betul-betul bahwa ini tuh adalah platform yang bisa kita unggah data privasi kita. Jadi itu sih, jadi bagaimana cara kita mengoptimalkan dan juga mengetahui dampak positif serta dampak negatif dari adanya teknologi serta literasi digital, maka kenalilah bagaimana cara kita menggunakan literasi digital itu tersendiri. Itu mungkin Kak Uni jawabannya, semoga tidak puas dan mencari informasi seluas-luasnya lagi. Ya, terima kasih Kak Rohman atas jawabannya. Ya, memang benar literasi digital pada saat ini memang sangat penting karena di era pandemi ini banyak sekali seperti kegiatan kuliah, kegiatan sekolah itu di media sosial. Ya, menggunakan platform yang kayak online gitu ya Kak. Jadi kita memang harus pilih-pilih gitu. Terus ya tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Rohman, jangan termakan oleh berita hoax gitu ya, karena pada saat ini banyak banget berita hoax. Jadi kalau misalkan dampak buruknya itu kembali lagi kepada setiap individunya, bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik. Seperti itu Kak Shirley. Mudah-mudahan tidak puas ya tadi kata Kak Rohman. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Septina Amelia. Asal instansinya dari Seman 1 Menggala. Pertanyaannya, apa manfaat dan tujuan literasi digital sangat penting bagi anak muda dan apakah dampak buruk pemanfaatan digital pada zaman ini? Mungkin tadi sudah dijawab, kalau misalkan dampak buruknya, boleh mungkin Kak dijawab juga pertanyaan yang pertamanya. Oke, tadi siapa Kak Yuniarti? Kak Septina Amelia. Oh ya, pertanyaannya boleh diulang. Tadi saya sambil masukin charger soalnya laptopnya. Oh, oke, siap. Pertanyaannya adalah, apa manfaat dan tujuan literasi digital sangat penting bagi anak muda? Dan adakah dampak buruk pemanfaatan digital pada zaman ini? Katanya gitu, Kak Rahman. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat luar biasa mengenai manfaat adanya literasi digital di hari ini. Jadi memang banyak sekali manfaat dan juga dampak dari literasi digital itu tersendiri. Seperti yang tadi telah disebutkan oleh saya sebelumnya, melalui pertanyaan yang sebelumnya juga, justru untuk manfaat literasi digital ini banyak sekali teman-teman. Yang pertama, itu kita bisa membangun social networking yang bagus, di mana kita bisa berjejaring dengan banyak pihak, dengan banyak kalangan, bahkan kita bisa berjejaring dengan orang-orang yang mungkin bisa dianggap nih sama kita ini adalah influencer-influencer. Ini gimana lagi dan kapan lagi kita bisa untuk berkomunikasi meskipun komunikasi satu arah dengan artis-artis jikalau tidak melalui media sosial artis gitu. Jadi kita pun bisa mendapatkan inspirasi, insight-insight baru dari influencer-influencer yang ada di Indonesia gitu khususnya. Terus juga kita bisa kayak banyak sekali sekarang ini platform-platform yang menyediakan wawasan, yang menyediakan pengetahuan, yang membagikan tips and trick mengenai misalkan tips and trick berwirausaha, tips and trick membangun jejaring, tips and trick melamar pekerjaan, bahkan tips and trick lulus skripsi pun banyak sekali sekarang di media sosial. Dan kapan lagi kita bisa mendapatkan informasi tersebut secara gratis kalau bukan melalui media sosial, kalau bukan memanfaatkan literasi digital. Jadi memang banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan literasi digital ini. Lalu yang selanjutnya lagi, dengan adanya literasi digital, kita pun
bisa memanfaatkan dengan gawai yang kita miliki hari ini, teman-teman semuanya, kita bisa mengoptimalkannya untuk berbisnis juga. Nah, yang untuk berbisnis ini bisa sangat mudah untuk kita jalankan dan sangat bisa kita optimalkan, teman-teman. Hanya dengan satu gawai yang sekecil ini, kita bisa berbisnis, kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi gitu. Jadi dengan gawai yang kita miliki, kita bisa mencari mencari pekerjaan, bahkan ada sekali yang sekarang ini YouTuber dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kita bisa jualan juga di media sosial. Kak Yuniarti juga jualan dan telah mempromosikannya melalui media sosial. Jadi betul sekali dengan adanya media sosial ini kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berjualan, kita bisa spread our positivity, kita bisa mengadakan seminar seperti hari ini, kita juga bisa untuk kayak membangun ide dari media sosial juga banyak sekali, membangun startup, pengabdian sosial. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan melalui pemanfaatan media sosial ini. Sekarang contohnya yang Nadiem Makarim ini yang punya Gojek gitu. Yang punya Gojek yang membangun Gojek gitu. Jadi sekarang sudah diangkat jadi Menteri Pendidikan. Jadi ini merupakan suatu hal yang luar biasa di mana awal mulanya memanfaatkan teknologi dan sekarang sudah menjadi Menteri Pendidikan. Dan ini menjadi suatu percontohan di mana kita pun sebetulnya bisa memanfaatkan literasi digital dan juga adanya teknologi ini untuk sama-sama membangun negara kita. Sekarang contohnya misalkan Ruang Guru, dan lain sebagainya, banyak sekali platform-platform yang menyediakannya. Itulah manfaat adanya literasi digital. Oleh karena itu, mungkin aja nih beberapa tahun ke depan semuanya udah serba digital. Nggak terpaksa seperti pandemi sekarang. Sekarang kan terpaksa ya, harus semuanya memanfaatkan digital karena adanya pandemi COVID-19. Tapi bisa jadi beberapa tahun yang akan datang, justru kita sudah memanfaatkan semuanya dengan digital. Dan ketika kita nggak bisa mempersiapkan itu, maka kita harus siap-siap nih akan kaget dan harus beradaptasi lebih lama lagi untuk menyesuaikan dengan kehidupan di masa yang akan datang. Itu sih, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Semoga bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya lagi ya, Kak. Ya, cukup Kak Rohman? Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Kak Rohman atas jawabannya. Tadi luar biasa sekali, memang benar banyak sekali manfaat dari media sosial, apalagi untuk kalangan anak muda. Kita bisa jadi YouTuber, jadi pembisnis, jualan online, di mana aja gitu, nggak harus buka toko gitu kan ya, buka toko secara ini gitu ya, secara bangunannya. Dan banyak banget pokoknya bisa jadi beauty vlogger nih buat para perempuan yang cantik gitu kan ya. Jadi gitulah banyak banget. Nah, oke. Terima kasih Kak Rohman jawabannya. Tadi kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Maulani Sarani. Mauli Sarani, asal instansi dari UIN Araniri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pentingnya literasi digital yang kritis di tengah gempuran misinformasi pandemi ini? Gitu katanya Kak Rahman. Boleh silahkan langsung dijawab. Oke, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi memang literasi digital ya, di kekritisannya berarti ya. Lebih ke hal tersebut ya berarti ya Kak ya. Jadi memang untuk di masa pandemi seperti ini banyak sekali hal-hal yang mungkin literasi digitalnya itu malah memberikan dampak yang negatif atau tadi juga penggunaan kata kritis misalkan. Karena memang di masa sekarang ini di mana pemanfaatan teknologi juga literasi digital ini banyak sekali kendala yang bisa kita hadapi. Misalkan contohnya itu sekarang ini di masa pandemi COVID-19 banyak sekali hoax yang bermunculan. Hoax yang bermunculan ini diakibatkan dengan adanya teknologi. Saya bisa kasih contoh, sekarang ini misalkan banyak sekali misinformasi yang pada akhirnya bisa memprovokasi masyarakat. Contohnya misalkan vaksin atau misalkan ada obat yang bisa menyembuhkan COVID-19. Padahal kan belum ada ya pada aslinya. Dan sekarang banyak sekali informasi-informasi yang menyebarkan hal tersebut. Padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya dan juga belum tentu bisa divalidasi terkait dengan kebenarannya. Oleh karena itu memang di masa pandemi COVID-19, di masa momentum-momentum seperti ini akan banyak sekali kendala yang dihadapi, akan banyak sekali misinformasi. Dan melalui hal tersebutlah kita nih selaku agen-agen perubahan harus menciptakan
hal-hal positif dan juga menyebarkan informasi yang sebetul-betulnya. Jangan sampai kita sebagai generasi perubahan justru mudah terprovokasi nih dengan adanya informasi-informasi yang memicu emosi tersebut. Jangan sampai kita yang ada informasi dikit langsung emosi, ada informasi dikit langsung terprovokasi. Jadi itu sih teman-teman semuanya, di masa pandemi COVID-19 ini tuh memang berbagai macam informasi bisa saja bermunculan dan juga beragam masalah bisa saja terjadi dan hal tersebut tidak bisa kita prediksi karena pandemi COVID-19 ini tuh merupakan suatu hal yang dadakan terjadi dan juga kita belum tentu bisa mempersiapkan itu sematang mungkin. Oleh karena itu, yang bisa kita siapkan adalah diri kita sendiri agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai macam isu yang terjadi, agar kita tidak mudah untuk terbawa emosi atas apapun hal yang ada, dan sebaiknya kita selalu memvalidasi terkait dengan isu-isu yang bermunculan hari ini. Karena isu-isu tersebut belum tentu bisa dipercaya dan juga belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita sebagai agen-agen perubahan harus menciptakan perubahan yang benar dan juga menyebarkan informasi yang benar, khususnya di masa pandemi COVID-19. Karena kitalah penyelamat masyarakat agar tidak mudah terbawa oleh isu-isu hoax. Kayak gitu Kak Yuniarti. Oke, terima kasih Kak Rohman atas jawabannya. Jadi seperti itu ya tadi Kak Mauli jawaban dari Kak Rohman. Jadi jangan terbawa dengan berita-berita yang membuat kita emosi, harus dicari lagi tuh informasi yang lebih lebih valid gitu ya, biar nggak termakan hoax juga tadi yang sudah disampaikan. Oke, Kak Rohman, kita ke pertanyaan terakhir. Ini dari Kak Tiara Kusuma Dewi. Ini pertanyaannya sudah mohon maaf. Jawabannya mungkin sudah ada di video sebelumnya, tapi mungkin boleh dijawab lagi oleh Kak Rohman. Di sini ada pertanyaannya. Maaf, izin bertanya. Bagaimana cara kita harus meningkatkan gerakan literasi katanya? Tolong jelaskan ya Kak, gitu. Boleh nih Kak. Kak Rohman nih duta baca, pasti sudah banyak banget gerakan literasi yang telah dilakukan. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat luar biasa juga nih. Nah, terkait dengan pengoptimalisasi gerakan literasi ini, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan kita memperkaya literasi itu tersendiri. Dengan cara kitanya sendiri yang mengembangkan daya literasi kita. Jadi sebelum kita membagikan informasi kepada orang lain, kita pun harus memperbanyak nutrisi dalam diri kita. Semakin banyak nutrisi yang kita dapatkan, akan semakin banyak juga informasi yang bisa kita deliver atau kita bisa transfer kepada orang lain. Jadi yang pertama itu ya, kayak kita perkaya terlebih dahulu kemampuan literasi kita. Lalu yang kedua ini terkait dengan bagaimana sih caranya kita ngedeliver pesan tersebut atau ngedeliver gerakan-gerakan literasi kepada orang lain. Yang kedua ini kita harus mengenali sasaran dan target kita ini siapa. Itu yang harus kita kenali. Apakah kita akan memberikan gerakan literasi kepada anak-anak? Apakah kita akan memberikan gerakan literasi ini kepada orang dewasa, siswa SMA, siswa SMP? Atau mungkin kita akan memberikan gerakan literasi ini kepada ibu hamil, kepada lansia. Jadi kita harus mengenali terlebih dahulu sasaran dan karakteristik audiens kita ini seperti apa. Semakin kita mengenali semakin kita mengenali karakteristik dan juga sasaran kita ini siapa, maka akan semakin mudah juga untuk kita memberikan metode yang tepat kepada sasaran kita, kepada audiens kita. Karena akan berbeda cara gerakan literasi yang diberikan. Mungkin kepada anak-anak sekolah dasar lebih ke pembudayaan membaca dan juga bagaimana cara mereka membaca gitu. Tapi untuk SMP serta SMA di mana masa-masa ini masa-masa remaja, bagaimana cara kita mengkaitkan literasi ini mungkin dengan novel-novel fiksi, dengan buku-buku fiksi, karena cenderung mereka lebih menyukai hal tersebut. Mungkin lalu untuk di masa perkuliahan, coba kita sajikan informasi-informasi berupa tentang informasi pekerjaan, berupa tentang bagaimana caranya bertahan, soft skill, karena biasanya di masa perkuliahan, ini kita sudah mulai memikirkan nih, di masa depan kita akan menjadi apa. Lalu juga yang selanjutnya lagi, misalkan targetnya itu kelas 12 SMA. Nah, kita harus sesuaikan. Mereka itu biasanya memerlukan informasi-informasi terkait dengan perguruan tinggi. Atau misalkan informasi-informasi lebih ke mata pelajaran yang akan dijadikan bahan untuk seleksi gitu. Kayak misalkan seleksi ke perguruan tinggi
negeri maupun kedinasan maupun swasta. Jadi kita pun harus memberikan informasi yang sesuai. Lalu yang selanjutnya, gerakan literasi ini perlu sekali untuk dikembangkan ke berbagai macam pihak, tidak hanya yang ada di perkotaan, tapi juga yang ada di pedesaan. Teman-teman semuanya mungkin di lingkup perkotaan itu sudah ada yang namanya perpustakaan di daerah masing-masing, bahkan di desanya masing-masing sudah ada. Tapi di beberapa pelosok desa sana masih banyak yang belum ada, jadi belum tersedia buku-buku gitu. Dan juga untuk akses internetnya susah. Jadi kita yang harus mengembangkan hal tersebut. Bagaimana cara kita membangun perpustakaan desa, bagaimana cara kita membangun taman baca, bagaimana cara kita menggerakkan literasi ini melalui berbagai macam hal. Khususnya yang tadi itu penyediaan buku-buku gitu, agar mudah dibaca oleh masyarakat. Lalu yang terakhir ini kita bisa menyelenggarakan event-event yang memang bisa menggerakkan literasi itu tersendiri. Salah satunya adalah platform penggerak bangsa di mana kita selalu menyajikan seminar-seminar secara daring, itu pun merupakan gerakan literasi, di mana di masa pandemi seperti ini mungkin akan sedikit sulit ketika kita terjun langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita mengoptimalkan peran adanya teknologi dengan mengoptimalkan pelatihan secara daring. Atau juga bisa jadi nih, teman-teman semuanya misalkan menyelenggarakan event perlombaan menulis puisi, menulis cerpen, dan lain sebagainya. Itu merupakan gerakan literasi pula. Dan penggerak bangsa pun sering membagikan quotes-quotes mengenai kehidupan gitu. Jadi itu pun merupakan salah satu gerakan literasi. Dan juga saya sendiri kadang nih kalau misalkan habis membaca buku suka mereviewnya itu di media sosial. Itu pun merupakan gerakan literasi. Jadi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan hari ini, maka itulah gerakan literasi yang akan kita lakukan. Kadang kita selalu berputar-putar di ide atau gagasan tapi belum mengimplementasikan. Karena ini adalah kekurangan dari kita gitu, di mana kita hanya memikirkan tapi tidak pernah mengimplementasikan. Itu Kak Yuniarti untuk jawaban dari pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Rohman. Jadi banyak banget ya gerakan literasi yang bisa kita lakukan. Yang penting kita tahu dulu nih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Nah, Kak Rohman, ini sudah hampir 1 jam ya kita berbagi inspirasi. Dan akhirnya kita harus menutup acaranya. Namun sebelum itu barangkali dari Kak Rohman ada closing statement atau misalkan ada informasi penting yang harus disampaikan, boleh banget nih sebelum saya tutup. Oke, terima kasih banyak Kak Yuniarti atas kesempatannya. Mungkin saya closing statement terlebih dahulu bahwa memang di masa hari ini, di era revolusi industri 4.0, kita sangat penting sekali untuk membudayakan literasi, khususnya literasi digital. Ada 6 macam literasi yang harus kita pahami dan harus kita kuasai. Namun, sekarang pun penting sekali untuk kita menguasai yang namanya literasi digital. Karena sekarang ini semuanya sudah serba teknologi, di mana kita pun harus membiasakan hal tersebut, harus menguasai teknologi itu tersendiri. Karena jika kita tidak siap untuk menguasai teknologi, maka kita yang harus siap untuk tertelan oleh teknologi itu tersendiri. Dan dalam penguasaan dan juga dalam kita memberikan kemanfaatan untuk dunia, itu tidak cukup jika kita hanya dibekali dengan pengetahuan, wawasan, serta kemampuan teknologi. Tapi juga diperlukan rasa kemanusiaan, di mana kita bisa memanusiakan manusia, karena sejatinya kita lahir dari budaya terdahulu, di mana kita lahir dari pendahulu kita. Jadi jangan sampai kita melupakan etika dan norma yang sudah ada hanya dengan mengoptimalkan pemberdayaan intelektual. Intelektual itu penting, tapi akan menjadi sangat penting ketika kita memberdayakannya melalui rasa kemanusiaan dan peduli terhadap nilai-nilai kebudayaan. Itu mungkin Kak Yuniarti untuk closing statement-nya, lalu juga untuk informasi penting lainnya, kepada seluruh pendaftar hari ini, untuk e-sertifikat akan dibagikan H+3 kegiatan, itu artinya pada tanggal 25 November baru akan dibagikan. Silahkan tunggu informasinya di media sosial, dan selalu pantengin terus Instagramnya @penggerakbangsa, karena di sana akan ada informasi-informasi penting, dan kita pun akan menyelenggarakan seminar selanjutnya di minggu yang akan datang. Dan selanjutnya lagi, jangan lupa teman-teman semuanya, syarat untuk mendapatkan e-sertifikat adalah dengan mengisi link evaluasi yang akan diinformasikan melalui grup Telegram. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Rohman. Closing statement-nya luar biasa. Mudah-mudahan kita masih bisa menginspirasi di minggu-minggu selanjutnya, dan mudah-mudahan ini bukan menjadi seminar yang terakhir gitu ya.
nantikan seminar-seminar selanjutnya di @penggerakbangsa. Mudah-mudahan kita sehat selalu sehingga bisa terus berbagi gitu ya Kak Rohman. Terima kasih Kak Rohman, mudah-mudahan kuliahnya lancar, sehat selalu, dan tetap menginspirasi pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Oke, penutup dari saya, jalan-jalan ke Kota Cimahi cukup sekian sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa nonton nanti dia di YouTube-nya Karohman Hikmat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terus jangan lupa follow juga Instagramnya Penggerak Bangsa dan starnow.idn. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa. Saya Yuniarti. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah, terima kasih banyak Kak Yuniarti dan semua yang telah menonton pada kegiatan hari ini.